Hola guys, balik lagi sama gue Sui dan hari ini gue bakal ngasih tahu ke lu berapa sih biaya yang gue habisin selama gue kerja remote di Sukabumi. Jadi rencananya hari ini gue mau kerja dari cafe dan nggak di kosan doang. Dan berapa sih biaya yang gue keluarin untuk kerja remote di Sukabumi? Mulai dari makan, akomodasi, dan apa aja sih yang gue keluarin selama di Sukabumi. Terus stay tune terus karena gue mau siap-siap dulu. Biaya akomodasi di sini gue ngekos dan untuk per bulannya gue hanya menghabiskan 500.000. Sekarang kantor gue ada di dalam tas ini. Ya, karena Sukabumi hari ini tuh lagi panas banget, jadi gue mengawali hari dengan jajan es krim seperti biasa. Asik. Ya, nih Sukabumi lagi panas banget ya. Ini masih Sukabumi nggak sih? Ya, masih kan ya? Oke, aku mau ini es krim aja. Aku mau es krim kon biasa. Boleh. Vanilla. Pakai kak apa enggak kak? Nggak usah. Boleh. Ada tambahan lagi barangkali mau sama minuman yang fresh juice lemonnya kak? Yang seger-seger masih 10.000 aja. Waduh, es krim aja sih. Lagi pengen es krim doang. Jadi es krimnya mau vanilla apa? Kak? Vanilla. Vanilla aja. Oke. Jadi 8.000 kak. Kita bayar dulu guys. Thank you. Terima kasih. Bang duduk dulu ya. Mana ya, duduk sini ya. Dan setelah keluar dari kosan ternyata Sukabumi lagi panas banget. Makanya gue mengawali hari dengan es krim. Ya, hari ini kerjaan gue cukup lumayan berat, jadi kayak gue perlu ke cafe untuk biar refreshing gitu. Dan gue pengen nyari makanan yang cocok buat siang-siang kayak gini. Dan menurut gue Sukabumi itu kotanya nggak terlalu ramai, dan gue udah bolak-balik ke kota itu tidak terlalu ramai, jadi kayak ya nggak seramai Depok, nggak seramai Bogor, apalagi Jakarta. Sekarang jam 12 dan gue baru mau mulai kerja. Ya gitulah enaknya kerja remote. Ya, gue memilih makan di luar dulu baru ke cafe ya, biasanya biar lebih murah gitu. Dan sekarang kita habisin dulu es krimnya, habis itu kita cari makan. Kita cari makanan dulu. Ya, akhirnya kita nemu makanan. Mau baksonya lengkap. Lengkap semua. Wow, lihat tuh. Apa? Mau pakai mie juga tuh kak? Pakai mie. Oh, tuh banyak banget pilihannya. Mantap. Bakso kita udah datang. Dan hari ini gue memilih bakso Malang karena gue bingung mau milih makanan apa lagi di Sukabumi. Karena walaupun gue udah ke bagian kota, untuk pilihan makanannya itu tidak terlalu banyak. Gue emang suka bakso Malang gitu. Jadi kalau gue bingung mau makan apa, bakso Malang itu jawabannya. Jadi untuk isi tenaga hari ini gue makan bakso Malang. Dan karena gue belum makan nasi, jadi gue pesen bakso Malang yang paling lengkap. Karena biasanya gue kalau makan bakso Malang cuma makan bakso, pangsit, dan tahu aja gitu. Tapi ini lengkap, ada tetelan, ada daging, ada mie-nya.
Dan di sini untuk sebuah kafe Malang ini sangatlah proper ya. Lihat baksonya. Jadi di sini kita dapat pangsit goreng, pangsit rebus, bakso besar sama bakso kecil, tahu, tetelan dan daging. Ada kecambah juga. Kita tambahkan sambal, saus dan kecap sama jeruk sedikit. The best banget. Enak banget. Cafe yang gue datengin itu beneran hidden gem dan gue suka banget ambience-nya. Dan gue surprise gitu datang ke situ karena kita tuh ngelewatin jalan-jalan yang gang-gang, yang sempit, tapi pas masuk lega dan bagus. Dan cafe ini gue pakai juga buat bikin video YouTube yang kemarin. Dan gue balik lagi ke situ karena view-nya dan tempatnya enak. Dan gue bakal ngasih tahu ke kalian berapa sih yang gue keluarin selama gue di Sukabumi. Jadi gue makan dulu. Sampai jumpa di kafenya nanti. Ya, dari jalanan yang sesempit tadi kita menuju pintu ke kafenya. Lu lihat. Kerikil-kerikil Jaksel juga ada di sini. Like damn. Bagus banget. Udah open kan, Nak? Udah, Kak. Oke, aku sambil video ya. Boleh, silakan, Kak. Asik. Tuh, jadi walaupun masuknya lewat gang, tempatnya luas dalamnya. Mantap banget. Oke, gue mau mesen dulu. Lemon rock, Kak. Satu. Boleh, Kak. Atas nama siapa? Sui.
Ya, gue udah mesen dan gue mau cari tempat duduk. Gue nggak tahu ya ini bakalan hujan apa enggak hari ini. Oke, kita bakal breakdown hari ini kita ngeluarin berapa. Dan ini adalah setup gue buat kerja hari ini. Jadi gue udah bawa laptop dan peralatan-peralatan lainnya. Gue habis ngeliat kayaknya bakalan hujan ya. Jadi gue milih yang semi indoor aja. Ini nomor meja gue dan kita lagi nunggu kopinya. Nggak lumayan panas, tapi gini lah Sukabumi. Jadi dari gua awal datang ke sini sampai beberapa hari gua di sini, setiap sore itu pasti hujan. Seperti yang gua biasa lakukan. Jadi kalau misalnya gua keluar dari tempat gua, misalnya kayak dari kos atau dari hotel atau dari apapun itu, dan gua memilih kerja dari kafe, tentunya gua menggunakan strategi ngerjain sesuatu itu hanya dalam satu baterai ini. Jadi gue sengaja gue nggak bawa charger untuk laptop ini dan gue akan mengerjakan pekerjaan gue selesai secepat mungkin dan sebisa mungkin sebelum laptop ini mati gitu. Dan itu menurut gue adalah strategi yang paling gampang dan cepat kalau lu mau kerja remote, ada timernya. Jadi gue udah ngejalanin beberapa hari di Sukabumi dan rutinitasnya sama karena gue masih belum pengen ke arah-arah pantai atau gue explore wilayah Sukabumi. Gue masih belum karena di sini perjalanan ini gue lebih ke menikmati sebagai pekerja remote yang ada di kota Sukabumi ataupun yang ada di desa yang di Kabupaten Sukabumi. Jadi gue belum jalan-jalan dan mungkin besok gue mau ke pantai kayaknya. Karena perlu refreshing juga ya. Nah, enaknya kalau misalnya gue mau ke pantai, gue masih bisa PP walaupun jauh. Jadi gitu aja untuk gambaran beberapa hari belakangan ini. Jadi kalau misalnya gue keluar rutinitasnya sama tuh. Misalnya gue bangun, tentunya bangun siang ya. Karena kerjaan gue tidak memerlukan waktu untuk meeting dan lain-lain, jadi sebisa mungkin gue selesai di hari itu juga. Jadi gitu. Ya kita tunggu kopinya kalau kita mulai kerja. Ya, kopi gue udah dateng dan mari kita breakdown hari ini. Jadi gue untuk hari ini di Sukabumi tentunya gue menikmati pagi yang sangat dingin, berkabut. Walaupun gue keluarnya siang, tapi tadi pagi gue udah bangun dan gue keliling sebentar di sekitar komplek ya. Dan ternyata berkabut dan dingin. Dan gue juga jalan-jalan sekitar desa itu. Di situ tidur lagi. Nah, gue mau nge-breakdown untuk hari ini. Jadi untuk pengeluaran hari ini, yaitu gue keluar tentunya untuk makanan ya. Jadi untuk yang pertama gue itu keluar untuk untuk pertama gue keluarin duit itu untuk es krim ya, karena cuaca sangat panas dan es krim itu nggak sering sih gue. Emang kalau lagi pengen dan emang lagi panas aja gue bakal beli es krim. Nah setelah itu gue beli makanan. Tadi gue makan bakso Malang komplit semangkok itu segede itu. Dan porsinya menggunung banget ya. Di situ ada pangsit, ada bakso kecil, bakso gede, bakso urat sama bakso halusnya juga ada. Terus ada tetelan, kikil gitu, terus sama daging, toge, mie, banyak banget. Itu 20.000 dan gue minum air putih tentunya. Dan hari ini gue kerja di tempat yang emang chill banget dan memanjakan mata gitu. Dan gue selalu berusaha ketika gue bekerja secara remote itu gue menikmati pemandangannya juga, kayak yang hijau-hijau tentunya kan, karena ya gue dengar beberapa warna hijau itu menenangkan ya nggak sih. Jadi gue selalu memilih tempat yang dominasi warnanya tuh hijau, tapi bukan hijau dari tembok kayak hijau di sini, hijau dari rerumputan atau pepohonannya. Dan di sini gue beli kopi. Ini gue beli namanya Lemon Rock. Ya Lemon Rock tadi mesen.
Tadi gue beli lemon rock itu seharga 27.000 dengan tax jadi 28.500. Dan rasanya enak banget, seger, asam dari lemonnya kerasa, foamy. Kopinya juga tetap kerasa. Nah ini adalah temen gue selama gue kerja di sini, dan gue mau ngerjain beberapa copywriting, terus gue juga bikin script untuk beberapa video edukasi dan juga beberapa reels. Ya kira-kira segini total yang gue keluarin hari ini. Jadi menurut kalian kerja remote di Sukabumi itu worth it apa enggak? Dan enaknya gue ke kota mana lagi nih habis dari sini nih? Oh tentunya gue setelah video ini gue masih di Sukabumi, dan gue masih mau explore ke tempat-tempat yang kayak alam yang ada di gunungnya, terus juga gue mau datangin pantai-pantainya. Jadi stay tune terus karena ada banyak video jalan-jalan lainnya, dan tentunya gue bakal ngasih edukasi ke kalian juga tentang kerja remote. Jadi kebebasan gue dalam bekerja ini tentunya gue dapatkan ketika gue udah mendapatkan pekerjaan remote. Jadi gue mempelajari satu skill yang memang sangat dibutuhkan oleh market, terus juga gue juga banyak belajar di internet dan nanya ke beberapa teman gue yang memang udah menjadi pekerja remote. Jadi buat kalian yang mau mulai kerjaan remote, kalian bisa mulai dari sekarang juga. Dan buat kalian yang masih bingung gimana caranya dan pengen lebih terarah, kalian bisa ikuti kelas gratisnya bersama Keep Nomad Indonesia dengan klik link yang ada di bio. Karena di sana kalian bakal diarahin. Karena di sana selain kalian upgrade skill, kalian juga diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan remote-nya. Jadi tenang aja kalau misalnya join Keep Nomad Indonesia, kalian pasti mendapatkan pekerjaan remote. Jadi gue hanya menghabiskan waktu sekitar 2-3 jam untuk kerjaan gue hari ini. Untuk pengeluaran biaya gue hari ini gue tulis juga dalam bentuk dolar. Jadi walaupun gue mengeluarkannya dalam bentuk rupiah, tetapi pemasukan gue tetap dalam bentuk dolar. Dan itulah enaknya ketika lu bisa berpenghasilan dolar. Dan tentunya cara termudah untuk berpenghasilan dolar adalah bekerja secara remote dengan klien dari luar negeri. Jadi dalam sehari gue hanya menghabiskan sekitar 50-70 ribu per harinya. Dan jika dikonversikan dalam dolar, gue hanya menghabiskan 4-5 dolar per harinya. Jadi dalam sebulan gue menghabiskan sekitar 100-110 dolar per bulannya. Dan jika ditambah untuk uang kos atau uang penginapan selama sebulan, jadinya 2.300 sampai 2.500 per bulannya. Jadi kalau dikonversikan dalam bentuk dolar, gue hanya mengeluarkan sekitar 130 dolar per bulannya. Sementara itu untuk penghasilan gue ada di angka 800 sampai 1.000 dolar per bulannya. Jadi cukup irit bukan? Ya jadi vlog hari ini gitu aja. Jadi gue tadi udah beli es krim, makan, dan akhirnya gue ngopi di sini. Ya segitu aja video hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang mau mulai kerja remote, langsung aja mulai. Dan jangan lupa klik link di deskripsi buat ikut kelas gratisnya. Gue Sui pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.